saudaraku semuanya, pada hari ini termasuk hari tasyrik. Hari tasyrik itu 3 hari yang diharapkan berpuasa setelah Idul Adha. Idul Adha ini biasa kita sebut juga dengan Idul Kurban. Kenapa sebut Idul Kurban? Karena pada hari raya Idul Adha ini diceritakan sejarah yang amat luar biasa. Kesabaran seorang istri yang bernama Siti Hajar dan juga kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ketaatan kepatuhan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai rela mau mengorbankan anaknya. Anak yang mau dikorbankan itu siapa? Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu enggak? Anak yang mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim siapa namanya? Yang kenceng dong, siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sejarahnya itu Nabi Ibrahim itu bermimpi. Nabi Ibrahim ini ingin memiliki seorang anak yang soleh dan sabar. Nah, pas begitu sudah punya anak, ya, cintanya luar biasa kepada seorang Ismail itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Di suatu malam hari, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya Ismail itu. Untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim itu bingung kalau bunda gulana. Itu yang terjadi pada tanggal 8 Hijriah. 8 Zulhijjah. Makanya 8 Zulhijjah itu biasa disebut Tarwiyah. Ya, Tarwiyah itu apa? Tarwiyah itu hari merenung. Makanya kita suka berpuasa di tanggal 8 bulan Zulhijjah. Itu disebutnya puasa Tarwiyah, yaitu dulu Nabi Ibrahim merenung sedang mencari tahu. Ini mimpinya ini datangnya dari Allah apa datang dari setan? Benar atau enggak sih mimpinya ini? Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini pada tanggal 9 Zulhijjah atau biasa yang kita sebut dengan Arafah. Dan kita suka berpuasa sunat, kita puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini adalah pengetahuan, ilmu atau jadi tahu. Karena Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpinya itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail. Itu di tanggal 9 sudah mantap. Sudah matang. Sebab apa? Sebab Arafah ini ada sebagai hari pengetahuan. Jadi Nabi Ibrahim sama Allah diberitahu bahwa mimpinya ini benar. Harus menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, suatu ketika setelah tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha, maka Nabi Ibrahim pun membawa putranya Nabi Ismail, ya, ke gurun, ya, atau yang biasa disebut makom Ibrahim. Kemudian anaknya ditanya, Nabi Ismail ini ditanya, ya, apa permintaan terakhir atau apa permintaanmu ya Ismail, kata Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Nabi Ismail hanya menjawab, aku tidak minta apa-apa ya, aku sudah sadar, aku sudah ridho, sudah ikhlas, ini perintah Allah. Maka tidak ada sedikit pun keraguan dari saya untuk disembelih oleh ayah. Itu kata Nabi Ismail. Hanya satu permintaanku ayah, aku pengen diikat, takut ketika nanti aku disembelih, aku merasakan kesakitan dan aku tidak bisa diam dan takut bisa mengurangi nilai keikhlasanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikatlah Nabi Ismail. Nah, pas sudah waktunya Nabi Ismail alaihissalam mau disembelih, maka datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril mengirimkan 1 ekor domba. Nah, domba tersebut adalah domba yang diambil dari surga. Ini dulu domba pengorbanan siapa yang tahu? Pengorbanan siapa dulu? Yang diambil dari surga ini? Pengorbanan
Putra Nabi Adam siapa? Habil apa Qabil? Domba pengorbanan dari Habil yang diambil dari surga lewat malaikat Jibril, dikirimkanlah ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah wahyu dari Allah. Ya, hingga akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena Allah menggantikan sembelihannya itu dengan domba. Maka pada saat itu menjadi simbol dari Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan itu harus dijaga. Bahwa nyawa manusia itu sangat berharga. Tidak ada yang boleh satupun yang berhak mengambilnya, membunuhnya mau dengan cara apapun dan dengan alasan apapun. Ya, disinilah hikmah dari Idul Kurban ini. Satu, di situ terjadi bahwa kita ini kecintaan kita kepada siapapun jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh harus lebih cintanya kepada Allah. Cinta nanti kamu kepada orang tua jangan melebihi cinta kamu kepada Allah. Cinta orang tua kepada anak jangan melebihi cinta kepada Allah. Jadi Allah lah segala-segala, Allah lah cinta sejati kita, Allah lah cinta utama kita. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita sukai, apapun yang kita sayangi, ketika itu pengorbanan yang diperintahkan untuk Allah, maka tidak ada keraguan untuk kita. Jadi hikmah dari Idul Kurban ini adalah kita semakin memperdalam, memperkuat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nilai keikhlasan. Ikhlas berkurban, ya. Ikhlas berkurban, ikhlas memberi sesuatu yang kita sukai, yang kita miliki, kita punya rezeki, kita kasih kepada orang yang membutuhkan, saling berbagi, ya. Dan yang terakhir hikmahnya adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hak asasi manusia. Dan apa hikmah yang akan didapat ketika seorang hamba Allah berkurban, baik itu kambing, kalau kambing, ya kambing, ada sapi, ya domba, apa yang akan kita peroleh? Pahala apa yang akan kita peroleh? Ya menurut sabda Rasul, bahwasanya hewan yang kita kurbankan, maka kelak di akhirat nanti perjalanan kalian menuju padang mahsyar itu, kalian akan apa? Akan naik kepada hewan sembelihan kita, hewan sembelihan kalian. Makanya hewan kurban itu kita usahain kalau kita punya uangnya yang gagah, yang gede, yang kuat, jangan yang sakit. Kalau yang sakit nanti di akhirat nanti kita masa naik hewan yang sakit, makanya yang kuat, yang besar, yang gagah. Begitu, paham ya? Sekali lagi tadi, ini Idul Adha ini sejarah. Nah, siapa sih yang punya peristiwa sejarahnya itu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dijadikanlah Nabi Ibrahim ini sebagai suri teladan, bapak buat kita semuanya. Maka keturunan-keturunannya Nabi Ibrahim ini sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah Idul Kurban ini peristiwa yang sangat luar biasa terjadi yang menimpa kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mudah-mudahan pengorbanan kalian semuanya ya lewat mama-mama kalian ya, mudah-mudahan nanti sedekah yang kalian sumbangkan, yang kalian berikan baik kepada guru-guru, kepada masyarakat yang membutuhkan, menjadi amal baik, menjadi pahala untuk kita semuanya, terutama untuk mama dan papa kalian. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah jembarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kita sembelih kambingnya ya. Yuk.